Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba tanya-tanya nih, bahas masalah soal puasa. Jadi saya mau tahu atau pengen sharing sama Mas Yoyo nih. Dia NBS, nggak pakai suplemen juga nggak pakai steroid ya. Jadi di sela-sela cutting biasanya beliau ini pakai metode puasa nih. Kita mau tahu nih cerita kita sambil beliau cerita nanti ada eh, langsung mungkin saya tanya-tanya sama beliau nih. Oke, yuk bro, boleh cerita nih gimana pengaruhnya puasa pada saat nurunin berat badan atau cutting nih. Oke, sebenarnya sih kalau Padahal puasa juga terus-terusan ya, nggak pernah putus sih puasanya. insya Allah mudah-mudahan ya. Ya, ya. Jadi Oke. awalnya Pakai ini. asal mualanya puasa itu sebenarnya sih bukan tujuannya ke badan ya, ya cuman lagi ingin ya jalanin perintah sunnahnya beliau Nabi Muhammad. Terus dijalanin kok rutin sekitar hampir ya sebulan tuh kok efeknya kok malah badan Bagus ya, lebih beketan, lebih kering ya. bagus. Bonusnya di sana. Terus ya udah jadi rutin aja, jadi kebiasaan. Hingga ya pas dapat juara-juara itu ya udah sebenarnya sih juga udah puasa juga. Sering juara nih biasanya ikutnya di pertandingan body contest di kelas New Muscle ya, sering New juara. Muscle, ya. Pernah ngalahin saya juga, gila nggak? Best of the best lumayan lah ya. Dapat Ikut motor. Di mana tuh waktu itu, di Solo ya? Solo, kejuaraan Dandim itu pun juga gimana ya, nggak bisa dilupain lah, soalnya orang baru, terus ya sempet agak takut juga. Iya, nggak ada yang kenal. Iya, nggak ada yang kenal, cuman Mas Wayan ngasih motivasi, ayolah ikut. Jadi banyak kenal, terus ya akhirnya banyak itu, sambil jalan teman-teman tuh banyak yang tanya juga, pakai apa, pakai itu, pakai ini ya. Saya cuman bilang yang saya lakuin sebenarnya sih cuma makan bersih ya, terus ketambahan puasa itu. Makanya biasanya teman-teman kalau yang mau nanya saya, semua saya akan sharing sih ya, tinggal teman-teman tuh mau ngelakuin aja. Tapi yang pertama emang harus, kalau mau kayak metode saya, yang pertama harus puasa dulu, karena percuma, karena memang syaratnya itu dulu biar nanti lainnya bisa ngikuti. Paling nggak itu puasa itu udah mengikis atau memotong kalori kita ya. Otomatis kurang. Dan Senin Kemis ya puasanya Iya, ya. Senin Kemis. Kayaknya waktunya, timingnya sih pas tuh kayaknya. Iya. Jadi gini, jadi sebenarnya puasa itu ibarat sama juga kita kayak detox ya. Kan banyak nih detox yang di luar sana, cuman saya pakainya puasa itu. Nah, teman-teman kalau mau melakukan, mau coba nih ya, tapi nggak usah langsung Senin Kemis dulu tiap minggu. Berawal aja di hari Senin dulu, di minggu pertama sama minggu ketiga. Karena kenapa Senin tuh yang terbaik juga, saat amal kita selama 7 hari itu dicatat sama malaikat tuh. Wah, jadi ketemu besok Senin, wah si fulan lagi puasa lagi. Nah, itu dulu aja tuh, rutinin. Nanti udah sebulan rutin di Senin, nah naikin lagi. Istilahnya seperti itu sih. Nanti akan nyaman. Jadi kalau lewat ya sehari nggak puasa, nyesel banget rasanya. Sama Pasti. kalau diet ya, kalau udah kebiasaan diet. Iya. Terus Kalau makannya jorok gitu, sehari jorok pasti nyesel ya kayak itu. gitu. Terus kalau pas puasa itu makannya itu apa aja tuh biasanya? Oke. Jadi kalau biasanya kan, kalau kebiasaannya teman-teman tuh kan kalau habis puasa kan makanya ngawur tuh. Wow, makannya banyak. Perutnya sampai begah kayak gitu kan. Ya, sampai mungkin nggak bisa jalan atau nggak bisa berdiri kayak gitu kan. Terus pas sahur juga sama, makannya kacau. Alasannya apa? Puasa itu tuh. Nah, kalau Mas Yoyo ini gimana nih puasanya untuk sahurnya sama bukanya? Jadi sebenarnya kalau sahur sih tetap yang terpenting yang dibutuhin tubuh pasti. Apa itu ya, protein pasti saya sangat cukup banget ya. Jadi awal bangun 2:30 itu udah di kulkas, udah disiapin sama istri, tinggal ngangkat-ngangkatin sedikit. Apa itu ya, biasanya cuman ikan. Saya senangnya protein dari ikan tuna ya. Ya cuman secukupnya 100 gram sampai 150 gram. Kemudian saya pakai
protein nabatinya dari tempe sama kacang hijau. Tempe sama kacang hijau ya. Nah. Bikin halus juga tuh ya. Kalau denger-dengarnya kacang hijau sama tempe itu ya. Benar. Jadi lihat nih teman-teman nih, jerawatnya bener-bener nggak ada nih. Ya. Di punggung juga nggak ada, bersih ya. Nah. Oh, kayak kulitnya Madonna. Iya nggak? Pernah megang aja bro. Pernah megang lah. Jadi gitu. Jadi kalau pas sahur ya seperti biasa ada karbohidrat. Saya karbohidrat tetap kebutuhan harian tuh hampir 60%. Sim aja. Makanya jangan sampai teman-teman juga tapi yang terpenting itu pas sahur kurma wajib. Tuh kurma, madu wajib. makan saya. Ya. Terus sama madu. Habis itu sama buah dulu, buah secukupnya dulu. Selang 15 menit baru deh hajar proteinnya, karena biar manfaat yang tadi itu benar-benar masuk. Karena kalau terlalu kecampur sama protein kurang, ya kebetulan itu yang saya lakukan sampai sekarang. Kebetulan juga kalau coba aja lihat nanti di Google yang namanya food combining, itu emang buah itu memang tidak boleh dicampur sama makanan pokoknya. Jadi paling tidak ada jedahnya. Nah, selang itu saya tetap habis makan besar biasanya itu pisang sama singkong tambah kopi biasanya. singkong sih enak ya. Kalau kopi saya kebetulan udah gak konsumsi kopi. Saya nggak bisa move on soalnya, jadi saya kopi ya, cuman yang nggak terlalu kental aja. Habis itu kopi pahit. Nah selang habis itu habis subuh nggak tidur lagi, ya udah 5:30 luncur ya ke WC latihan. 5:30 tuh. Jadi sampai sekarang nih sama latihan. juga nih kebiasaannya. Jadi kalau pas bulan puasa ya, kita bulan puasa itu kita berdua ini nggak pernah berhenti latihannya. Jadi habis sahur kita biasanya nggak pernah tidur tuh. Jadi kita santai-santai dulu, baca-baca apa kayak gitu kan, beraktivitas kecil. Habis itu jam 5, 5:30 kita meluncur nge-gym. Biasanya kita kalau puasa itu pagi ya. Kebanyakan mungkin kalau teman-teman apa namanya yang lainnya kan sore itu kan pas menjelang buka. Kalau kita malah ya pagi sore juga. Jadi kalau pagi itu pemikirannya kita apa? Jadi kita kan masih punya energi tuh habis dari istirahat kan, terus apa namanya? Kita udah makan sahur juga. Jadi pas kita gunain di pagi hari tuh. Jadi tenaga dari pas setelah kita tidur, setelah kita istirahat, sama tenaga dari makanan. Jadi lumayan ada tenaganya ya dibandingin kalau sore. Kalau sore mungkin lebih ke kardio. Kalau saya kardio sama ya kecil-kecil lah kayak gitu. Kalau Mas saya sendiri gimana, apa namanya, pas kalau itu kan biasanya kalau saya kan pas bulan Ramadan aja kan kayak gitu. Terus kalau Mas Yoyo kan ini udah rutin banget, jadi mungkin udah bener-bener terbiasa dan enaknya tuh di mana gitu. Terus apa namanya, nilai plusnya tuh di mana untuk badan kayak gitu. Kalau soal ngomongin ke badan nih ya, kita puasa itu sebenarnya kita buat ngerestart juga. Ibarat kalau laptop atau HP di restart ya gitu, kayak gitulah tubuh. Masa badan kita tiap hari suruh konsumsi aja. Protein Kasih tinggi ya, gitu wah ya. di dalam tuh kayak apa mesinnya, minimal kita kasih jeda dulu buat yang di dalam nih. Nah biasanya nanti kalau kita olahraga pagi ya teman-teman yang mungkin yang kerja bisa diakalin mungkin ya sejam udah cukup. Pasti nanti